Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kajian kita malam ini, kita mohon kita semua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat wabil khusus kepada hamba Allah yang bernama Haji Burhanuddin dan Haji Lalu Adi Fikri yang telah menyumbangkan aset untuk masjid kita ini, yaitu berupa AC yang mudah-mudahan sumbangan beliau ini menjadikan kenyaman dalam beribadah di masjid ini dan kita menjadi khusyuk. Serta dengan demikian maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima mengabulkan amal beliau ini berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka berdua. Dan mudah-mudahan mereka berdua juga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. ولا بد في النية من تعيين كون هذه الصلاة لكسوف الشمس أو لخسوف القمر، وإن أحرم بها بقصد أن يفعلها كسنة الظهر فأن له بعد الإحرام أن يزيد على ذلك لم يجوز على المعتمد، وإن أحرم بها بقصد أن يفعلها بقيامين وفتوعين فأن له أن يفعلها كسنة الظهر أيضا، wa in ahrama biha wa atwaqa takhayyara bainal aqalli wa ghairi. Alhamdulillah, masih kajian kita tentang sholat yang hukumnya sunat muakkad, yaitu mengenai kaifiat sholat gerhana yang belum tuntas pada masa yang lalu. Dan karena itu maka beberapa hal yang penting secara syariat untuk kita ketahui terkait dengan sholat ini. Kita sudah ketahui sholat ini boleh dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi afdalnya secara berjamaah. Kita lakukan secara berjamaah di masjid, itu afdalnya. Dan sholat gerhana ini itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Kita lakukan, itu yang kita ketahui sebelumnya. Sholat gerhana itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama yaitu cara melaksanakan sholat gerhana seperti sholat sunat yang lainnya. Itu 2 rakaat. Ya, tanpa ada tambahan 2 ruku, 2 kali berdiri dalam setiap rakaat. Biasa-biasa, seperti salat sunat subuh, maksudnya biasa-biasa. Itu boleh dan sah hukumnya. Cuma, ya, kalau mau lebih afdal sedikit, yaitu adalah kita lakukan dengan 2 kali berdiri pada rakaat pertama dan 2 kali berdiri pada rakaat kedua. Di samping itu juga pada rakaat pertama 2 kali ruku
rakaat kedua juga 2 kali ruku. Itu yang lebih afdal daripada cara yang pertama tadi. Dan setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, yang dibaca ya mulai dari yang surat-surat pendek tak apa-apa, ya tak masalah. Ya, surat-surat pendek yang dibaca untuk setiap berdiri pada setiap rakaat tersebut tidak masalah. Atau misalnya tidak banyak surat pendek yang dihafal, mana yang dihafal saja. Misalnya yang dihafal cuma qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu saja yang dipakai, tidak masalah. Atau qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, itu saja yang dipakai. Tidak apa-apa, itu saja yang dipakai, tidak apa-apa. Tidak persoalan. Bahkan disebutkan dalam suatu ibarat, kalaupun tidak baca surat, tidak baca ayat juga boleh, dalam artian sah sholat kita. Ya, sampai segitulah. Yang penting adalah kita kerjakan. Jangan sampai kita tidak kerjakan. Karena adalah sholat yang hukumnya adalah sunat muakkad, sangat dianjurkan oleh syariat kita. Ya. Tidak sempat berjamaah, kita sholat sendirian. Termasuk ibu-ibu di rumah. Jangan tidak kita kerjakan sholat ini. Itu yang paling pokok. Laring tidak ada berjamaah di masjid, tidak dikerjakan. Jangan, kita kerjakan sendiri-sendiri. Ya, sebaiknya memang di masjid secara berjamaah. Itu yang paling afdal. Ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu ya, tetap 2 rakaat, 2 kali berdiri dan 2 kali ruku pada setiap rakaatnya, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua, tapi dengan surat yang agak panjang, bukan agak panjang, panjang banget. Ya. Di sini disebutkan bahwa pada rakaat pertama, berdiri pertama pakai surat Al-Baqarah. Waduh. itu yang panjang, itu dikerjakan sama Rasulullah itu. Ya, itu pun kalau kita hafalkan masalahnya. Tapi bagi yang menghafal pun, ya, kalau misalnya tidak mau ya tidak apa-apa. Ya, kalau yang menghafal Al-Quran, orang tahfiz, orang yang belajar tahfiz itu, ya, pada rakaat pertama, berdiri pertama pakai surat Al-Baqarah. Nah, kemudian pada berdiri pertama, ya, pada rakaat pertama berdiri kedua pakai surat Al-Imran, ya, sampai selesai. Ya. Kemudian pada rakaat kedua berdiri pertama yang dibaca adalah surat An-Nisa. Kemudian pada berdiri kedua rakaat kedua yang dibaca adalah surat Al-Maidah. Itu berapa jam kira-kira kita sholat? Tapi tidak dipaksakan. Itu kalau mau yang paling afdal, paling panjang seperti tadi. Belum lagi ruku sujudnya. Sujudnya membaca tasbih subhana rabbiyal azim bisa sampai bahkan 100 kali. Dalam ruku pertama, 80 kali pada ruku kedua dan seterusnya lah, kira-kira segitu. Ya, 7 kali aja lah bega pinang kita. Ya, tapi inilah syariatnya. Kita tahu ilmunya, supaya kita tahu gitu, supaya kita paham, kita tahu. Nah, kalau ada orang yang mengerjakan begini, tidak boleh kita salahkan. Justru yang paling afdal, ya, itu dia. Namun demikian yang pokok di sini adalah, ya, apapun cara yang kita pakai dalam melaksanakan sholat gerhana itu jangan dilupakan niat yang benar. Ya, berniat yang benar. Apa berniat yang benar? Ketika takbiratul ihram kita wajib berniat melaksanakan sholat sunat gerhana. Kalau itu matahari, sholat sunat gerhana matahari. Di dalam takbiratul ihram. Demikian juga untuk gerhana bulan kita berniat untuk melaksanakan sholat sunat gerhana bulan. Jangan hanya cuma gerhana doang, tidak cukup. Aku sholat sunat gerhana sampai tidak sah sholat kita. Harus ada mataharinya kalau gerhana matahari, kalau bulan harus ada gerhana bulannya. Itu di dalam hati kita ketika kita takbiratul ihram. Jadi kalau lafaznya itu hukumnya sunat. Tidak pakai lafaz juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita pakai lafaz. Karena tidak sulit. Lafaz, niat,
sholat sunat gerhana, baik matahari maupun bulan. Jadi kalau sholat sunat gerhana matahari, lafaz niat kita sebelum takbiratul ihram adalah usalli sunnatan likusufis syamsi atau usalli sunnata kusufis syamsi rakaataini. Itu kalau yang matahari kusu. Usalli sunnata kusufis syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum harus ada makmuman gitu loh. Di niat kita juga harus berniat untuk menjadi makmum. Kalau memang kita jadi makmum berjamaah. Kalau kita sholat sendirian ya tidak perlu. Dicukup usalli sunnata kusufis syamsi rakaataini lillahi ta'ala kalau sholat kita sendirian. Jadi kalau sholat kita berjamaah jadi makmum, kita harus ya niat kita menjadi makmum. Lafaz niatnya adalah usalli sunnata kusufis syamsi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum. Demikian juga kalau jadi imam. Cuma kalau jadi imam sah sholat kita, salah sholatnya walaupun tidak mengucapkan atau berniat imaman lillah. Sholat fardu juga demikian, jadi imam. Cuman kalau seorang imam tidak berniat menjadi imam dalam sholatnya, maka sholatnya sah, makmum juga sah sholatnya. Cuma yang bersangkutan imam itu tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya, tidak mendapatkan sholat berjamaah. Makmum dapat. Jadi kalau makmum kan nggak wajib dia berniat menjadi makmum. Imam ini yang tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah kalau tidak berniat menjadi imam. Atau dia lambatkan nanti dia berniat jadi imam. Boleh saja, dia sah saja. Cuma sementara belum dia berniat jadi imam, dia dapat pahala berjamaah imamnya. Itu maksudnya. Karena itu maka ketika kita sholat, ada orang sholat sendirian, kita datang belakangan, kita mau ikut berjamaah sama yang bersangkutan, itulah makna kita goret, kita ginikan itu. Supaya apa? Supaya dia sadar, dia jadi imam. Ketika dia sadar menjadi imam, maka dia baru mendapatkan pahala berjamaah, gitu loh, berjamaah. Ya, itu makna kita goret. Nah, kita datang, terus Allahu Akbar, baru kita goret. Jadi aturan syariatnya adalah ada orang sholat sendirian, ketika kita datang, jangan goret dulu baru Allahu Akbar. Takbir dulu baru goret dia. Allahu Akbar, begini gitu. Ya. Ada kadang-kadang orang yang pakai dia baru datang, nggih sila. Sunat muakkad nggih. Enggak. Ya bisa di masjid juga nanti kita. Istisqa. Yang baik. Untuk yang kedua yang jawab, untuk sholat gerhana itu afdalnya di masjid. Itu afdalnya di sini dikatakan seperti itu. Ya. Sedangkan kapan dilaksanakannya yang afdal? Ya. Tidak ada penjelasan syariat yang afdal kapan kita laksanakan, apakah ketika mulai gerhana atau di tengah-tengah atau di akhir. Yang ditunjukkan oleh syariat adalah ketika mulai gerhana, mulai apa? Mulai ketutup bulan, kalau bulan mulai ketutup itu sudah waktunya. Itu sudah waktunya melaksanakan sholat gerhana ini. Walaupun setengah baru mulai aja sudah kelihatan sudah mulai tertutup, mulai ada yang ketutup gitu. Itu sudah mulai gerhana namanya. Itu boleh kita sudah waktunya untuk memulai sholat gerhana itu sendiri. Nah, jadi sudah di dalam selama waktu ini kan ada penjelasan secara syariatnya.
Jadi itu waktunya, tidak disebutkan oleh syariat mana yang afdal di tengah di awal saja. Nah, yang penting adalah kita melaksanakan sholat itu ketika sudah mulai yang namanya gerhana. Dan disunatkan kita untuk melaksanakan sholat gerhana itu. Gitu. Kemudian makan dikarenakan, jadi dikatakan bahwa wasannu fi'luha fil jami'i. Nah, tadi yang ditanyakan tadi, sunat mengerjakannya di masjid, terutama di masjid jami'. Pokoknya masjid albi afdal sekali kalau umpamanya di masjid jami' masjid yang dipakai sholat Jumat maksudnya. Itu lebih afdal dibandingkan dengan sholat masjid yang tidak dipakai. Tapi di masjid intinya. Nah, jadi wasannu fi'luha fil jami'i. Nah, itu yang pertama kaitannya dengan itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa yadkhulu waqtuha bi ibtida'it taghayyuri yaqinan. Nah, waktunya sholat gerhana itu dimulai begitu ada gejala tertutupnya matahari, mulai tertutupnya matahari atau bulan. Sudah mulai waktunya. Walaupun sedikit, sudah mulai gerhana. Sudah mulai waktu untuk sholat sendiri. Itu dia. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa ya wa tafutu sholatu kusufi syamsi bil injila itami yaqinan wa bihuru biha kasifatan. Ini penting ini. Sampai kapan? Sampai kapan waktu sholat gerhana itu? Tidak boleh kita kerjakan. Jadi mulai sejak matahari itu, kalau bulan, ya sejak bulan itu mulai tertutup. Yakin kita sudah mulai gitu. Ya, sudah mulai tertutup. Itu sudah waktunya dimulai. Sudah mulai waktunya dimulai untuk melaksanakan sholat sunat gerhana matahari maupun bulan. Untuk sholat sunat gerhana matahari itu habis waktunya bil injila itami. Dengan benar-benar matahari itu sudah penuh tidak tertutup lagi. Artinya kalau masih ada tertutupnya itu masih ada waktu itu, masih waktunya. Jadi injilanya maksudnya adalah ketika ketika matahari itu benar-benar sudah tidak ada lagi ditutup sedikit-sedikit. Itu sampai sana waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya memulai sholat sunat gerhana matahari itu boleh ya walaupun misalnya sudah mulai kelihatan mataharinya kan, sampai dengan masih ada sedikit tutupnya. Masih ada sedikit, masih boleh itu, walaupun sudah sebagian besar sudah terang. Ada sedikit masih ditutup, sudah boleh memulai. Nggih. Nggih, salat fardu. Nggih. Tidak ada. Jadi full adalah waktunya itu sampai dengan benar-benar matahari itu sudah tidak ada ditutup sedikit pun. Tidak tutup sedikit pun. Masih boleh kita. Misalnya lagi sedikit, ini misalnya ada yang sedikit, masih boleh kata Allah Akbar. Sunat apa? Walaupun nanti sholat kita itu sudah terang benerang. Tidak apa-apa, lanjut sholatnya. Tapi memulainya tadi lanjut. Nah, jadi walaupun sudah nanti udah begitu kita sebelum dapat satu rakaat sudah terang benerang misalnya ada itu lanjut sholatnya. Ya, memulainya itu yang penting. Bukan batal sudah sholat sunat itu masih waktunya sampai dengan benar-benar yang tidak boleh adalah memulai setelah benar-benar itu sudah tidak ada gerhananya. Itu yang tidak boleh. Tapi ketika masih gerhana itu masih ada aja boleh kita memulai lanjut walaupun setelah terang benerang sudah terang benerang. Boleh. Itu sah hukumnya sholat gerhana kita itu seperti itu. Nah, jadi yang pertama ya untuk
sholat sunat gerhana matahari dengan apa selesainya gerhana itu sendiri secara total. Sampai di sana waktunya. Kita boleh memulai maksudnya di sini. Terus wabiruru biha kasifatan. Dan yang kedua adalah ya tadi yang pertama. Yang kedua adalah matahari itu tenggelam dalam keadaan walaupun dalam keadaan masih gerhana, habis waktunya. Ya. Jadi ada dua. Ya, habis waktu sholat gerhana matahari itu adalah ketika pertama adalah injila, artinya sudah selesai gerhananya, sudah tidak boleh dimulai. Ya, dan yang kedua adalah waktu mataharinya sudah tenggelam, walaupun masih gerhana, tenggelam dia. Serap jelo waktu jam berapa serap jelo sekarang? Ya, jam 5, jam berapa? Jam 18 berapa? Ya, 18.17. Itu sudah waktunya. Jadi sudah 18.17 kalau umpamanya hari ini gerhana, ya sudah habis walaupun tadi tenggelamnya masih gerhana dia. Itu maksudnya. Jadi habisnya waktu sholat sunat gerhana matahari pertama tadi ketika full sudah total dia sudah selesai gerhananya. Tidak boleh kita mulai. Yang kedua adalah dengan tenggelamnya matahari serap jelo. Ya. Walaupun tadi keadaan tenggelamnya masih gerhana, gitu. Masih gerhana, tapi sudah habis. Nggih, sila. Yang namanya gerhana itu apakah gerhana matahari atau gerhana bulan? Biasanya tengah jelo doang, pas jelo di tengah-tengah. Jarang dia sampai serap jelo lah, tenggelam itu kan jarang. Artinya tidak pernah terjadi ini kertas. Nah kalau andai kata mungkin kan terjadi. Sementara kan kita tidak boleh sholat selain sholat tahiyatul masjid setelah selesai sholat asar. Maksud yang boleh tidak kita sholat gerhana matahari itu pada saat setelah ba'da asar. Kebetulan misalnya karena situasi kehendak Allah itu tiba-tiba gerhana matahari itu terjadi setelah selesai sholat asar. Jadi benar matahari kan tidak putih siang-siang, ya. Tidak pernah terjadi, tapi kan Allah bisa saja membuat seperti itu terjadi kan. Ini maksud maka, tapi hukumnya sudah disiapkan gitu. Ketika itu terjadi apa hukumnya kan? Kalau umpamanya terjadi seperti itu, makanya itu yang dikatakan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya boleh enggak sholat gerhana itu ya dilakukan setelah sholat fardu asar atau yang lainnya yang 5 waktu boleh enggak? Itu kan? Nah, kita ingat kembali bahwa ya sholat yang tidak boleh kita lakukan pada 5 waktu yang sudah kita ketahui itu adalah pertama adalah sholat yang sebabnya di belakang. Sholat dulu sebabnya di belakang. Yang kedua adalah sholat sunat mutlak. Selain itu boleh. Sholat sunat gerhana matahari itu adalah sholat sunat yang sebabnya duluan dia. Gerhana dulu baru sholatnya. Ini sebabnya di depan dia. Itu boleh. Boleh. Ya. Ya, itu boleh dilakukan kapan saja. Ya. Termasuk waktu-waktu yang 5. Jadi sekali lagi, sholat sunat yang sebabnya di belakang dan sholat sunat mutlak itu yang tidak boleh dikerjakan pada waktu yang 5. Sementara semua sholat sunat yang sebabnya di depan, itu apapun sholat sunat itu boleh kita lakukan kapan saja, termasuk waktu-waktu tahrim yang 5 itu. Sholat sunat wudu misalnya boleh. Sholat sunat tahiyatul masjid boleh kita lakukan. Ketika kita naik masjid boleh. Sholat sunat wudu kita wudu duluan kan, baru sholatnya boleh. Kita lakukan sholat sunat di waktu yang 5 termasuk setelah asar. Itu dia. Jadi semua sholat sunat yang sebabnya di depan itu kata kuncinya. Sebabnya di depan boleh. Nah, sholat sunat gerhana matahari ini ulama mengatakannya adalah itu sebabnya di depan. Maka boleh dilakukan kapan saja. Itu yang bagus. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau sholat sunat gerhana bulan
ya itu wa sholatu khusufil qamari bil injila itami wa bil injila itami yaqinan. Untuk sholat sunat khusuf atau sholat sunat apa itu gerhana bulan, habis waktunya ketika bulan itu sudah terang, dalam artian sudah selesai gerhananya, sama kayak matahari tadi. Nah, jadi sama untuk gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang pertama adalah habis waktu sholat sunat, ya, itu ketika matahari maupun bulan itu sudah benar-benar sudah tidak lagi ada gerhananya, unsur gerhananya. Itu untuk matahari seperti tadi. Untuk bulan sama, ya, yang pertama ini. Kemudian untuk bulan khususnya adalah habis waktu sholat sunat gerhana bulan, juga yang pertama tadi. Yang kedua adalah wabil tulu isyamsi, dan dengan terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu yang jadi batasnya. Jadi ketika bulan itu yang pertama selesai waktunya, habis waktunya ketika bulan sudah benar-benar sudah tidak lagi gerhana. Yang kedua adalah terbitnya matahari, bukan terbit fajar, terbit matahari. Kalau di sana jam berapa terbit matahari? Jam 6 lewat 20 berapa? Ya 6.22 lah, 6.22 menit. Ya setelah pada saat itu sudah tidak boleh kita memulai sholat sunat bulan, gerhana bulan. Kalaupun masih gerhana, terbit matahari ukurannya. Jadi wala biruru bil qamari khasifan, ini dia beda sedikit dengan yang gerhana matahari. Nah, bagaimana kalau bulan itu tenggelam sebelum terbit matahari dalam kondisi dia gerhana, masih tidak waktunya. Tadi kan ada dua, terangnya bulan sudah selesai gerhananya, yang kedua adalah terbit matahari kan. Nah, jadi kalau umpamanya bulan ini sudah tenggelam dalam kondisi bulannya. Ya urusan muda ke mungkin itu yang penting. Kalau dia bulannya tenggelam dalam kondisi kan bulan itu tenggelam dah harus pagi kan, dah harus kadang-kadang tenggelamnya jam 4 ya, tergantung bulannya kan, jam 4 jam 3 kan, tergantung tanggal bulannya. Kalau umpamanya bulan itu tenggelam dalam kondisi gerhana tapi belum terbit matahari, masih boleh kita sholat sunat gerhana bulan. Itu dia bedanya. Pokoknya sebelum terbit matahari. Sudah tenggelam bulan. Misalnya jam setelah sholat, misalnya jam 5 misalnya dalam kondisi gerhana, masih gerhana, dia tenggelam bulan ini. Bulannya tenggelam. Tapi dalam kondisi dia gerhana kan. Sementara kan belum terbit matahari pada saat itu. Ya. Bulan sudah tenggelam, matahari belum terbit, maka masih waktunya. Beda dengan kalau matahari tadi. Kalau matahari tadi adalah ketika matahari tenggelam, ya sudah selesai waktu, walaupun dia dalam kondisi dia tadi masih gerhana. Itu bedanya dengan yang matahari. Jadi kalau umpamanya dia cepat tenggelam, cepat tenggelam, misalnya jam 4 atau jam 3 misalnya tenggelam, misalnya bulannya tenggelam bulannya, ya. Tenggelam bulan, tapi kondisi tenggelamnya masih dalam keadaan gerhana, maka masih boleh kita melaksanakan sunat gerhana bulan sampai waktunya kapan? Sampai terbit matahari. Kalau sudah tenggelam, sudah lama tenggelamnya, 2 jam, berapa jam misalnya, itu masih boleh kita melaksanakan sholat sunat gerhana bulan. Itu bedanya dengan yang matahari. Itu yang penting untuk kita ketahui. Dan karena itu maka sekali lagi sholat sunat ini ya seyogyanya kita kerjakan. Ya, berjamaah, kalau tempat berjamaah itu bagus sekali.
Kalau tidak, ya sudah kita kerjakan sendiri-sendiri misalnya. Kalau tengah malam misalnya, tengah malam ada gerhana bulan misalnya, udah kita bangun untuk sholat, sunat gerhana matahari. Mana kita mau, ya. Cuma ketika kita misalnya melaksanakan sholat dengan cara 3 yang tadi itu, misalnya ketika kita mau sholat pakai cara yang pertama misalnya, ketika cara yang pertama dengan cara sholat sunat biasa gitu. Ketika kita sudah masuk sholat, aromah saya pakai cara yang kedua misalnya, cara 2 kali berdiri, itu tidak boleh, itu yang tidak boleh. Tidak boleh kalau yang itu. Jadi sudah kita siapkan diri untuk sholat gerhana pakai cara yang sederhana yang biasa itu. Ketika kita sudah mau sholat, mau kita rubah menjadi 2 kali berdiri, enggak, itu yang enggak boleh. Termasuk yang tadi itu, termasuk kalau kita mau sholat pakai sholat yang rencana mau sholat sunat gerhana pakai 2 kali berdiri, 2 kali ruku, kita mau rubah ramai pakai yang biasa saja, itu juga enggak boleh. Enggak boleh itu maksudnya. Jadi kita harus konsisten. Kita mau pakai yang mana, itu yang perlu kita pakai. Jangan dirubah-rubah. Ya, jangan dirubah-rubah niat kita atau sikap kita ketika kita sudah masuk seperti itu. Nah, karena ini jarang dilakukan, ya, jarang dilakukan, orang tidak semua banyak yang tahu yang begini ini. Minimal kita tahu gitu, Nah, banyak kadang-kadang orang tidak selalu tidak selalu konsen karena jarang sekali kita lakukan. Tapi ini adalah hukumnya sunat muakkad, itu yang paling pokok. Sunat muakkad itu, jangan sampai kita tinggalkanlah sunat muakkad itu. Itu dia. Kemudian yang berikutnya ini disebutkan adalah walau hasalal injila wa bil ghurubi hasalal injila wa bil ghurubi wa tulu isyamsi fi asna'is shalah la tabtulu bila khilafin. Maka saya katakan tadi, kalau umpamanya sedang kita sholat, ya berhenti mataharinya atau bulannya bulannya gerhana, di sini dikatakan bahwa la tabtulu bila khilafin, salat kita tidak batal. Salat kita tidak batal. Lanjut, selesaikan salatnya. Ya. Itu tidak batal salat kita, ya. Jadi, ya, ini dikatakan seperti tadi, la tabtulu meskipun dan ini dikatakan tidak ada khilaf ulama. Semua ulama sepakat itu tidak batal salat kita. Udah. Para ulama sudah sepakat bahwa salat kita tidak batal. Tidak ada. Termasuk tadi itu misalnya kasus bulan bulan gerhana tengah malam kita sedang tidur kita tahu ada gerhana bulan kan tengah malam kan, tapi kita tidak sempat bangun tidur untuk sholat gerhana. Nantilah kita bangun sholat gerhananya kan. Ya, karena kalau kita tahu bulannya tenggelam dalam kondisi gerhana misalnya. Kalau kita tahu ada informasi bahwa bulannya tenggelam dalam keadaan gerhana, bisa nanti kita sholat, tetapi asalkan belum terbit matahari pada saat itu. Nah, ini ilmunya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah wa yusannul israru fi sholati kusufi syamsi li annaha nahariyatun. Dan sunat hukumnya ya untuk sir pada sholat sunat gerhana matahari. Sir, bukan jahar maksudnya. Sunat untuk kita sholat secara sir untuk sholat sunat gerhana matahari. Sunat, ya. Jadi jangan kita jahar. Makanya justru berimam atau tidak berimam, tidak berjamaah gitu. Yang sunat adalah pakai sir. Nah, sholat kita itu. Oke. Kalau dia sir, dia pakai bahasa seperti jahar, atau jahar dipakai seperti sir berembe. Kadang-kadang kan yang kita tahu zohor, asar itu kan sir. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang ada jamaah besar-besar suaranya, paling tidak mengganggu yang di kiri kanan makmum ini berembe, Ustaz.
Misalnya sekarang katakanlah saya jadi imam, saya pakai sir. Kemudian ada makmum, Ada orang. nah pada makmum jamaah ini pakai dia jahat, sepertinya jahat. Ya, Karena apa? Karena kita dengar di pinggir samping ini munazang. Terlepas dari sholat gerhana ini gitu, terlepas dari sholat gerhana gitu. Sholat apapun gitu, sholat sunat, sholat apa gitu. Di dalam kitab Safinatun Najah, ya, ada sebuah kitab, ya, dikatakan bahwa di sini disebutkan yang ada bawa kitabnya, ya, ketika kita diminta untuk sholat sunat apa, sholat apapun yang hukumnya sir, ketika kita jahar hukumnya makruh. Makruh hukumnya kita jahar dalam artian didengar sama orang lain, ya itu kan jahar namanya, ya, itu adalah hukumnya makruh. Sir apa jahar untuk sholat yang sir, kalau sebaliknya sir untuk sholat yang jahar, itu sebaliknya hukumnya makruh. Jangan kita lakukan yang makruh hukumnya. Batal enggak, cuma makruh. Tapi enggak. Benar, ya, apalagi terganggu. Tidak terganggu saja sudah sedot sendiri. Nggih, betul, nggih. Nggih. Ya. Nah, yang jelas itu yang salah atau yang melakukan kegiatan apa yang makruh adalah orang yang melakukan itu. Kalau tidak ada masalah kalau kita. Jadi jangan sampai gitu, jangan sampai sir itu kita lakukan jahar sir dan sebaliknya seperti itu. Dan ulama mengatakan Syekh Muhammad Nawawi mengatakan hukumnya makruh. Apa ukurannya? Ukuran sir itu adalah kita jangan sampai didengar orang gitu loh. Cukup kita sendiri yang dengar. Nah itu ukuran yang sir. Yang jahar sebaliknya. Jangan sampai ada yang dengarkan kita. Itu sudah jahar sama. Walaupun misalnya kita nah, itu kan ada kedengaran. Kita anggap itu sir itu. Enggak, itu jahar itu. Itu jahar. Jadi besar apa kedengaran. Kita anggap orang. Kedengaran kan itu jahar itu. Apalagi sudah keluar suaranya. Alhamdulillahirabbil. Iya, makruh hukumnya. Itu hukumnya makruh. Ya, antara lain ada antara tidak apa-apa sih kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang melakukan itu yang enggak. Nggih, benar. Ya, nggih. Ya, itu. Jadi tetap sih ada perasaan seperti itu. Ya, makanya itu makruhnya seperti itu tadi itu. Lebih makruh lagi yang didapat oleh yang bersangkutan itu. Kalau sampai ada orang yang mengganggu seperti itu. Nah, itu dia. Ya, jadi itu mohonlah kita ya yang begini ini ada 20-an itu yang menyebabkan sholat kita menjadi makruh. Kerjaan itu ada itu. Ada nanti di Safinatun Najah satu saat nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi kita ingat bahwa ketika kita lakukan hal yang makruh dalam sholat kita, itu akan terkuras pahala kita. Akan sangat terkuras. Apalagi kalau umpamanya kita lakukan, misalnya pada baca Fatihah ini, kita jahar pada saat sir. Bagaimana? Nah, pahala itu yang harusnya dalam 27 bacaan Fatihah menjadi 1 dia, itu loh. Itu maksudnya terkuras, ya. Jadi baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kedengaran oleh orang lain itu jahar sudah itu. Ketika itu jahar, yang seharusnya, yang seyoginya kita dapat 27, kan setiap rukun dapat 27. Ya, ketika kita harusnya dapat 27, menjadi 1 dia pahala kita. Itu ketika kita sama saja, karena hukumnya memang makruh. Ya, hukumnya memang makruh. Oke. Ini adalah ijma'nya ulama ini. Oke. Betul, makruh. Nggak ada. Itu makruh hukumnya. Ini mohon kita perhatikan yang begini-gini. Dan yang makruh dalam sholat itu termasuk misalnya merem misalnya sholat. Oh, itu makruh itu. Itu antara lain. Apalagi nongak caranya begini, makruh itu. Iya, lihat ke atas. Ya caranya bagaimana? Caranya sholat adalah ya kita berderak berdiri tegak ya kayak tiang listrik gitu,
kita penglihatan kita arahkan ke tempat sujud. Itu minimal. Minimal kita arahnya adalah lurus. Lurus, tapi yang seyogianya adalah yang lebih baik adalah kita menghadap tempat sujud. Ya, jangan nunduk, begini aja pandangan kita, jangan begini. Oke. Nah, begini. Jangan begini. Ya, jangan begini. Nah, jangan itu membuat gerakan-gerakan baru enggak boleh. Ada kadang-kadang yang sholat itu, begini caranya. Wah, jangan, itu gerakan baru itu. Nah, ya. Makruh, ya. Hukumnya menjamkan mata makruh. Hukumnya nongak begini juga makruh. Lain cerita, dalam masa sakit lain cerita. Ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, kalau ketika sakit lain cerita itu. Ini misalnya kadang-kadang ada yang sholat. Tidak ada syariat yang mengatakan lebih khusyuk. Tidak ada. Itu syariatnya adalah kalau kita merem mata kita waktu sholat itu hukumnya makruh. Dan makruh pada saat itu adalah hukumnya terkuras pahala sholat kita. Itu yang paling pokok. Ya. Misalnya ketika kita berjamaah, pahalanya full 27 untuk setiap rukun. Misalnya merem kita pada saat itu, udah habis itu. Tidak dapat 27 kita. Itu maksudnya. Atau nongak begini. Alhamdulillah nongak. Tidak boleh. Nah, selanjutnya, maaf ini ya. Kadang-kadang banyak juga jamaah kedik-kedik ngerayak beberapa kali nunasang Ustaz niki. Itu juga ada termasuk mengatakan saat begini. Ngerayak itu yang ditolerir, gitu, yang ditolerir adalah ngerayaknya gerakannya adalah dua. Ya udah, begitu yang 3 batal sholat kita. Itu yang batalkan sholat. Itu juga batal sholat kita. Jadi bagaimana ngeraknya? Nah, tempelkan ini sini. Nah, ini boleh kalau ini. Nah, jadi iya boleh, tapi sini aja. Ya, jangan yang gini. Nah, itu yang tidak boleh. Itu kerjaan berat namanya, membatalkan sholat. Jangan berturut-turut. Kali, nanti lagi. Ya gitu. Kasih jarak misalnya kalau mau begitu. Udah. Ya. Kalau ada jaraknya boleh. Artinya tidak sampai membatalkan. Tapi sebaiknya jangan gitu loh. Lebih baik yang begini yang dipakai gitu. Iya, maaf Ustaz. Anda sudah bicara soal yang kita gunakan tangan kanan atau tangan kiri? Mana-mana. Yang apa maksudnya? Saya sedang kita mau garut ini ya. Mana-mana. Mau kanan kiri mau kanan. Nah, masalah. Tidak, maksudnya aku ini mana ada lebih baik. Lebih baik. Lebih gampang atau kanan? Karena begini Ustaz, mohon maaf saya tambahkan ini. Kadang-kadang boleh saja. Itu kan kalau berturut lagi dua-dua hukumannya 2 itu. Jadi kalau umpamanya begini. Sudah 2 itu. Apa? Lagi satu sudah ada pasal. Itu dia. Ada. Ini memang. Enggak, betul. Nanti ada bab tersendiri itu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Ada bab khusus. Termasuk bab khusus mengenai hal-hal yang menyebabkan yang makruh kita lakukan dalam sholat. Ada. Memang belum kita bahas itu. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.